Halo teman kucing, pagi ini gue mau sharing kalian semua tentang bulu kucing yang rontoknya wajar sama yang rontoknya itu emang udah benar-benar parah gitu, atau rontoknya itu karena emang kucingnya itu bermasalah itu bulunya. Dan kali ini gue lagi ngasih dulu vitamin ke kucing-kucing gue semuanya ya teman-teman. Si Mia ini suka banget up Mia. Tuh Mia, ini Mugi kalau dia makanya tuh kayak dikunyah gitu ya. Ini kucing gue yang betina yang lagi nyusuin, Anis. Dia juga suka. Jadi perbedaan bulu kucing yang rontoknya itu wajar sama yang rontoknya itu benar-benar parah, itu kalian bisa bedakan. Jadi kalian tenang aja kalau misalkan kalian punya kucing, terus bulunya itu rontok, terus kalian tuh udah beranggapan bahwa wah, ini kucing gua bulunya rontok. Wah, kalian udah sibuk sendiri tanpa mencari tahu bulunya itu rontoknya itu masih wajar atau enggak, teman-teman. Biasanya penyebab rontok itu bisa dikarenakan kalau kucing jantan kayak si Mugi ini bisa dikarenakan karena birahi, teman-teman. Terus kemudian kalau kucing yang belum birahi kayak si Mia ini, teman-teman, biasanya karena dia itu berjamur. Jadi kalau misalkan badannya itu ada jamurnya, udah pasti bulunya itu rontok. Terus kemudian kalau misalkan kucing kayak si Mia ini yang usianya belum birahi, masih di bawah 1 tahun, biasanya rontoknya itu karena mungkin yang bisa terjadi itu karena faktor makanan, teman-teman. Faktor makanan yang tidak cocok dengan badannya dia ya. Jadi itu bisa menyebabkan rontok juga. Terus kemudian makanan apa nih yang bisa menyebabkan rontok? Biasanya makanan rumahan yang terlalu banyak mengandung garam. Itu ya, sepengetahuan gua, garam itu bisa membuat rontok bulu kucing. Makanya kan kalau misalkan kucing-kucing yang berbulu panjang kayak gini atau kucing-kucing ras kayak gini, teman-teman, itu tidak boleh dikasih ikan asin. Nah itu kenapa nggak boleh dikasih ikan asin? Ya alasannya itu karena ikan asin banyak sekali mengandung garam, teman-teman. Sosis juga tuh teman-teman nggak boleh, karena sosis itu juga emang diformulasikan untuk manusia gitu. Tapi sosisnya itu yang sosis manusia dan teman-teman, bukan sosis yang khusus kucing. Ada kok sosis yang khusus kucing. Nah, garam dan pewarna yang terdapat di dalam sosis selain itu bisa berpengaruh ke bulu, juga bisa berpengaruh ke pencernaannya si kucing, teman-teman. Terus apa nih pencegahan supaya bulu kucing itu nggak rontok, tetap bagus, tetap sehat gitu, teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan vitamin kayak gue tadi. Gue sering pakai vitamin Nutribus Gel untuk mengatasi bulu kucing supaya nggak rontok-rontok banget gitu, teman-teman ya. Terutama yang sedang birahi. Kalau saat ini kucing-kucing gue itu memang sudah nggak ada yang birahi ya, karena emang udah steril semua gitu. Kecuali mungkin nanti si Mia ini akan menjelang birahi gitu, teman-teman. Vitamin tambahan untuk bulu sebenarnya itu banyak banget, teman-teman. Nggak hanya Nutriplus dia ini ya. Ada banyak vitamin bulu di online shop yang memang mungkin ada yang murah gitu, teman-teman. Ada yang mahal. Terus kalau kalian bingung harus pilih yang murah atau yang mahal, ya balik lagi, biasanya ya kan barang-barang yang memang murah, gue bukan menjudge bahwa barang murah itu kualitasnya buruk, enggak ya teman-teman. Biasanya kalau barangnya itu murah atau vitaminnya itu murah dan vitaminnya itu enggak terlalu punya nama, ya mungkin vitamin baru gitu ya yang diproduksi untuk kucing, vitamin baru terus dia itu murah, biasanya masih dipertanyakan kualitasnya gitu. Jadi kalau kalian mau pakai vitamin untuk bulu tapi itu murah, mendingan kalian pakai aja minyak ikan. Nah, minyak ikan kan itu tidak mahal-mahal amat ya teman-teman. Satu pack itu yang isinya 100-an lebih cuma 42.000 gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya dana atau budget untuk beli minyak ikan yang harganya 42.000 satu pack, ya kalian bisa yang beli di Ecer. Itu ada kok, teman-teman. Nah, itu minyak ikan juga bagus terhadap bulu kucing. Kamu juga harus hati-hati terhadap pemakaian minyak ikan, karena minyak ikan itu kalau misalkan pemakaiannya terlalu sering itu bisa menyebabkan bisul atau kelebihan omega 3. Nah, kelebihan omega 3 itu biasanya akan menyebabkan bisul pada kucing atau abses pada kucing. Jadi ya
dosis untuk minyak ikan itu sebaiknya 1 minggu itu cukup 3 kali atau 2 kali teman-teman ya. Jadi kalian pantau, jadi yang setiap hari dikasih minyak ikan itu menurut gue kurang baik juga. Karena kandungan omega 3 itu biasanya didapat juga dari makanan kucing yang dry food, itu udah termasuk ada omega 3 nya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tambahin lagi minyak ikan dengan ekstra gitu, dengan berlebih, itu biasanya akan menyebabkan bulu kucing juga jadi rontok, bukannya jadi shiny atau jadi bagus, tapi jadi rontok. Terus kemudian juga si kucing itu jadi akan malah bisul gitu teman-teman ya. Seperti yang pernah gue alami di kucing gue yang sebelumnya, gue selalu ngasih minyak ikan yang berlebih dan itu berakhir dengan abses gitu teman-teman ya, abses pada kucing atau bisul pada kucing. Jadi pemberian vitamin apapun kalau misalkan terlalu berlebihan ya itu juga kurang baik teman-teman ya. Ini untuk si Mia biasanya gue kasih NutriPlus Gel ini nggak banyak-banyak. Sebenarnya aturan pakai NutriPlus Gel ini cukup seujung jari atau sebiji jagung, itu udah menutupi kebutuhan si kucing gitu teman-teman. Jadi untuk harga segini itu udah cukup irit banget gitu untuk beberapa kucing. Gue punya beberapa kucing yang gue kasih NutriPlus Gel, tapi kasihnya nggak setiap hari ya teman-teman. Paling seminggu itu 3 kali dan itu sebiji jagung. Ini NutriPlus Gel ini selain untuk bulu juga bagus, dia untuk ketahanan tubuhnya itu bagus banget teman-teman. Jadi kalau kucing-kucing gue yang dulu sebelum steril dia itu kan stres, utamanya birahi, si Mugi juga ya. Stres dikarenakan birahi. Itu bulunya kan kalau birahi udah pasti rontok ya teman-teman, udah pasti rontok parah. Tapi dibantu dengan menggunakan NutriPlus Gel ini, rontoknya itu nggak terlalu parah amat ya teman-teman. Nah terus nih teman-teman, cara ngebedain bulu kucing yang rontoknya itu benar-benar parah dan rontoknya itu yang benar-benar wajar gitu teman-teman. Ini kita langsung aja praktekin ke si Mia ya. Kalau misalkan si Mia ini dielus seperti ini teman-teman sama gue, biasanya kalau yang rontoknya itu parah teman-teman, dia itu akan kecabutnya banyak banget meskipun pakai tangan, nggak pakai sisir gitu teman-teman. Tuh. Tapi untuk si Mia ini tuh teman-teman, tidak ada rontok sama sekali, itu bagus. Mia. Nah, ini untuk di posisi perutnya gue usap-usap juga apakah ada rontok yang begitu parah atau enggak. Itu teman-teman. Nah, kalau untuk rontok sekitar segini ya, seberapa helai seperti ini teman-teman, itu masih wajar karena ini adalah bulu-bulu mati yang rontok atau yang akan digantikan nanti dengan bulu yang baru gitu. Kalau misalkan manusia kan bisa ganti baju tiap hari gitu. Baju yang udah jelek ya kalian tinggal beli. Kalau kucing kan ya segini-gini aja gitu bulunya, motifnya ya gini-gini aja sampai dia tua, sampai dia mati mungkin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bulunya rontok yang cuma rontok wajar, ya anggap aja itu kucing lagi regenerasi bulu atau lagi ganti baju pada manusia gitu teman-teman. Jadi kalian jangan panik. Tapi kalau misalkan rontoknya itu parah, biasanya akan terjadi kebotakan-kebotakan pada bagian badannya kucing teman-teman. Itu dikarenakan mungkin bisa jadi jamur, terus bisa jadi terlalu banyak mengandung garam makanan yang kalian kasih atau makanan rumahan. Terus kemudian bisa jadi itu karena birahi yang sangat parah gitu teman-teman dan tidak tersalurkan, itu bisa menyebabkan rontoknya yang parah banget teman-teman. Gue usap si Mugi ya, apakah si Mugi juga rontok atau enggak nih teman-teman. Oke. Ini untuk si Mugi ya teman-teman, gue akan usap-usap badannya apakah dia rontoknya parah. Tuh teman-teman, cuman segini aja tuh. Mungkin ini juga bulunya si Mia ya. Oke, gue akan lap-lap dulu tangan gue, takutnya bulu si Mia. Ini tangan gue bersih ya teman-teman. Gue mau buktiin ke kalian semua kalau kucing gue ini nggak rontok. Sampai ekor. Tuh teman-teman, kalau misalnya rontoknya cuma segini gitu teman-teman, ini pasti akan ada. Tapi untuk beberapa kali usap kan, gue barusan mengusapnya itu beberapa kali usap gitu. Jadi kalau misalkan satu kali usap rontoknya udah parah begini, mungkin itu bisa dibilang kucing kalian itu lagi ada masalah dengan bulunya. Tapi kalau misalkan dengan beberapa usap cuman rontoknya itu sedikit, itu menurut gue sih masih aman gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua yang kucingnya bulunya rontok, terus juga mungkin ribet ya kalau kucing bulu rontok itu kena sofa, kena apalah ya, bertebaran gitu teman-teman. Ya kalian mungkin panik sendiri gitu. Tapi rontok itu bisa diakibatkan dari makanan, bisa diakibatkan karena birahi, terus juga bisa diakibatkan karena mungkin kucing kalian itu berjamur. Jadi caranya itu selain makan vitamin, grooming kucingnya rutin atau mandiin kucingnya rutin, terus juga jangan kasih makanan yang terlalu banyak mengandung garam karena itu kurang baik untuk pencernaan dan bulu kucing kalian teman-teman.
Oke, semoga membantu dan jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing teman-teman. See you.